Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Kali ini kita akan mempelajari topik vektor, di mana saat ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menentukan perbandingan garis pada bangun datar dengan menggunakan operasi vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, salah satu aplikasi dari vektor itu adalah dari vektor itu kita bisa menentukan perbandingan garis pada segitiga sembarang. Jadi kalau kita perhatikan kita punya suatu segitiga, anggap aja ya OAB gitu ya. Di mana dari segitiga tersebut kita tarik garis lagi OM sama AP. Kita tahu perbandingan AM dan MB itu 1:1. Kita lihat di sini ada tanda sama. Ini menunjukkan bahwa AM itu sama dengan AP, udah dikasih tahu, dikasih di soalnya. Dan kita juga tahu bahwa perbandingan OP dan juga OB itu 1:3 gitu ya, kalau kita perhatikannya. Di mana OP itu adalah sepertiga OB. Nah, kita suruh menyatakan berapa perbandingan OQ/QM sama berapa perbandingan AQ banding QP. Yang ditanya itu adalah perbandingan garis-garis di bagian dalamnya. Ini adalah tipe soal yang biasa sering keluar setelah kita sudah mempelajari tentang resultan vektor. Nah, ada beberapa proses kalau kita mau mengerjakan soal-soal seperti ini. Langkah pertama adalah kita harus menetapkan dua buah vektor utama. Nah, di sini udah dikasih tahu. Kita misalkan aja anggap vektor OA itu adalah vektor A. Jadi yang warna merah. Kelihatan ya. OA itu ada vektor A. Dan OB itu kalau kita lihat kita misalkan sebagai vektor B. Setidaknya kita harus tahu dua vektor. Nggak bisa cuma satu vektor ya. Entah mau dimisalkan di bagian mana sebenarnya nggak masalah. Cuman kebetulan soalnya dalam hal ini sudah memutuskan bahwa OA itu adalah A. OB itu adalah B. Kalaupun kita mau pakai AB itu adalah vektor A, sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya. Cuman kita pakai apa yang sudah ada di soal saja. Oke. Jadi kita menetapkan dua vektor utama itu berarti tadi ketetapannya adalah OA itu adalah vektor A. Dan OB itu adalah vektor B gitu ya. Langkah kedua adalah garis-garis dalam yang ada di dalam sini, yang kita mau cari perbandingannya, baik OM dan juga AP, harus kita ubah wujudnya dalam bentuk dua vektor utama. Dalam bentuk vektor AB. OM kita ubah bentuknya dalam AB, AP juga kita ubah bentuknya dalam AB. Pakai menggunakan resultan vektor. Nah, coba kita mau cari AP dulu ya pertama kali ya. Kalau kita perhatikan baik-baik AP, gimana caranya kita dapat AP? Kita udah belajar tentang resultan. Dimana resultan itu ibaratkan kita mencari rute jalan. Dari A ke P. Rute jalannya bagaimana kalau kita perhatikan dari A ke P? A ke P itu rute jalannya kita pilih jalan yang udah ada vektornya. Jangan kita pilih jalan yang belum ada vektornya ya. Berarti AP kan bisa aja kita pakai rute jalan AO, kemudian ke OP, betul nggak? Boleh nggak kita pakai rute jalan dari sini ke sini dulu? Nggak bisa. Karena bagian sini kita belum tahu vektornya apa. Jadi pas waktu cari rute jalan, usahakan rute jalan yang kita pakai itu ada rute jalan yang udah ada vektornya. Berarti boleh nggak AP itu rute jalannya adalah AO, kemudian OP. Boleh ya? Nah, gitu ya. Betul nggak? Jadi AP itu adalah AO tambah OP. Kita tahu kan AO itu adalah kebalikan dari OA. Karena arah rute jalannya itu melawan arah vektor, kasih tanda minus kan? Minus A. Sedangkan OP itu dikasih tahu sepertiga dari OB. Dari sini. Kalau OB itu adalah vektor B, berarti OP adalah sepertiga B. Berarti ditambah dengan sepertiga B. Simpan. Jadi ini adalah si vektor AP. Garis yang ada di sini. Betul ya? Kemudian kita cari lagi garis selanjutnya adalah garis OM yang kita mau cari perbandingannya. OM. OM di sini kita harus juga nyatakan dalam bentuk vektor utama. Vektor A dan B yang sudah kita dapatkan tadi. Kira-kira kalau kita mau dari OM, ingat sekali lagi pilih rute yang sudah ada vektornya. OM itu kalau kita mau pakai rutenya dari mana? Kalau kita perhatikan. OM itu kalau kita mau pakai rute yang udah ada, bisa kita tulis sebagai OB tambah dengan BM. Betul nggak? OB ditambah dengan BM. Gitu ya, kalau kita perhatikan ya. Bisa OB, tapi kan BM-nya belum ada ya. Belum ada ya, nanti BM-nya kita cari belakangan. Tapi kalau misalnya kita pilih OM itu bisa nggak?
OA ditambah AM. Bisa juga. Tapi masalah AM-nya juga nggak tahu. Jadi mau dari bawah rutenya OB tambah BM atau dari atas OA tambah AM, tetap kita jatuhnya ada satu bagian vektor nggak kita ketahuin. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kita pakai yang bawah aja misalnya. OM itu adalah OB ditambah BM gitu ya. OB ditambah dengan BM. Oke, perhatikan. Oke, nah kita tahu bahwa OB itu adalah si B. Oke, kita tahu BM di sini adalah setengah kan, perbandingannya 1:1 kan. Kalau kita lihat ini sama. Berarti bisa nggak kita tulis bahwa BM itu adalah setengah dari BA. Nah, gitu ya. Nah, sekarang BA-nya kita ubah lagi. Bisa nggak kita cari vektor BA daripada yang kita udah ketahui dua vektor utama? BA itu dari B ke A. Ingat ya rute ya, caranya rute ya. Kita mau cari vektor dari B ke A. Gimana caranya kita cari rute dari B ke A? Dari B ke A itu kan sama aja dengan BO tambah OA, betul nggak? Betul ya? BA itu adalah BO tambah OA ya. Kalau kita lihat, BA itu adalah BO tambah OA. Jadi bisa kita tulis sebagai B ditambah dengan setengah. Perhatikan. BO ditambah OA. Nah, berarti kita akan dapat dari sini OM-nya itu adalah B ditambah setengah dalam kurung BO-nya berapa? Kalau OB itu adalah vektor B, maka BO itu adalah min B. OA itu adalah A. B kurang setengah B. Setengah B kan dapatnya? Ya kan? Tambah setengah A. Nah, ini adalah si vektor OM. Nah, jadi ini adalah proses yang kedua. Jadi kita bikin garis aja supaya ini agak sedikit lebih itu ya. Lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan dan supaya kita nggak terlalu itu ya kalau kita perhatikan. Supaya kita nggak kecampur-campur langkah prosesnya. Jadi udah dua proses di sini. Jadi garis-garis yang ada di bagian dalam yang kita mau cari perbandingannya, kita ubah dalam bentuk dua vektor utama. Jadi seenggak-enggaknya kita harus tahu dua buah vektor utama ya. Langkah ketiga, langkah berikutnya adalah kita ketiga dan keempatnya sebenarnya satu paket ya. Kita nyatakan OKI, atau sebenarnya mau OKI atau mau QM sih sama aja. Ya paling enak misalnya OKI. OKI dan juga AKI, salah satu part dari garis yang ada di dalam bentuk pengali dari vektor garisnya. Karena kan kalau kita perhatikan OKI itu sama OM itu kan satu garis ya. Kalau dua buah vektor satu garis itu dinyatakan sejajar. Sejajar itu artinya vektornya saling pengali vektor lainnya. Berarti otomatis OKI sama dengan lambda kali OM, betul ya? Jadi kalau OKI lambda kali OM, kita proses yang ketiga, kalau kita perhatikan, OKI itu adalah, OKI itu adalah lambda kali OM, maka bisa kita tulis lambda kali setengah B ditambah dengan setengah A. Simpan. Oke. Lambda di sini menunjukkan kali lipatnya. Karena OKI sama OM itu berada pada satu garis yang sama. Ketika vektor satu garis, maka dikatakan dia sejajar. Sejajar itu kali lipat dari yang lainnya. Nah, begitu juga dengan AKI. AKI kita misalkan dalam bentuk pengali dari vektor AP. Karena AKI sama AP letaknya pada garis yang sama. Sejajar. Dua buah vektor satu garis dikatakan sejajar merupakan kali lipat vektor yang lainnya. Ya kita misal aja faktor pengalinya mu gitu ya, atau lambda terserah. Lambda nggak usah jangan dipakai lagi ya, karena lambda dipakai untuk yang tadi OKI sama OM. Kita misalkan mu kali AP-nya itu adalah, kalau kita perhatikan tadi, AP-nya itu adalah, kita udah dapatkan min A ditambah dengan sepertiga B. Gitu ya. Nah, simpel. Nah, kenapa kita butuh OKI sama AKI? Supaya nanti kita bisa menyamakan vektor. Metode terakhir yang kita gunakan setelah kita udah dapatkan
OKI dan juga OM. Kalau kita perhatikan, kita ketik ulang aja ya. OKI itu adalah lambda kali berapa tadi? Setengah B tambah setengah A ya, atau setengah A tambah setengah B ya. Boleh. Kita tulis ulang supaya enak. Dan tadi kita juga udah tahu AP. AKI ya, sorry ya, AKI. AKI itu adalah pengalinya mu ya. Mu dikalikan dengan min A tambah 1/3 B ya, sorry. Min A ditambah dengan 1/3 B. Kenapa kita perlu ini? Karena nanti kita hempaskan ke segitiga atau ke bagian sisi segitiga yang udah kita punya vektornya. Ini yang namanya metode kesamaan. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ada dua sisi yang kita sudah tahu vektor utamanya, yaitu vektor OA dan juga OB. Kita samain. Kita tahu OKI, kita tahu QA atau AKI. AKI ya, kita tahu OKI, lihat ya, kita tahu OKI, kita tahu AKI. OKI dan AKI di sini adalah rute yang membentuk vektor OA, betul nggak? Paham? OKI dan juga AKI itu adalah rute yang membentuk vektor OA. Jadi boleh nggak kalau dengan metode kesamaan yang kita lakukan, OA itu sama dengan OKI, jalur yang kita pakai, ditambah dengan QA. Nah, betul ya? Inilah yang dinamakan metode kesamaannya. Kalau kita perhatikan ya. Ya kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya AKI-nya adalah dia kan, kalau misalnya QA kebalikannya ya. Berarti kalau misalnya OKI di sini kita tahu adalah lambda dikalikan setengah A ditambah dengan setengah B. QA di situ adalah minus dari AKI. Betul nggak? Karena QA dan AKI kebalikan. Dua buah vektor berkebalikan yang artinya minus kali yang lainnya ya. Dengan kata lain, lambda kali setengah A ditambah dengan setengah B kurangin dengan mu kalikan min A tambah 1/3 B. Nah, di mana kita tahu OA itu adalah vektor A. Nah, ini yang namanya metode kesamaan. Terus gimana cara kita mencari lambda dan mu-nya? Bisa gampang. Kita tinggal samain bagian kiri dan bagian kanan. Yang A ketemuin sama A, yang B ketemuin sama B. Jadi kan kita bisa tulis A sama dengan yang A. Yang A ada apa aja ini? Lambda A ya. Setengah A lambda ditambah dengan min ketemu min ya, mu A lambda ya. Mu A, nggak ada lambda, sorry. Ditambah dengan mu A untuk yang A. Untuk yang B, tambah setengah B lambda. Oke. Dikurang 1/3 B mu. Betul nggak? Oke. Kalau kita perhatikan yang bagian kiri cuma ada A. Kelihatan nggak? Yang bagian kiri, kalau kalian lihat cuma ada A. Artinya apa? A-nya bisa kita keluarin dong. A sama dengan, kalau A-nya kita keluarin dapatnya setengah lambda ditambah dengan mu dalam kurung A. Gitu ya. Ditambah dengan, di sini B-nya kita keluarin ya. Kalau B-nya kita keluarin jadinya setengah lambda. Oke. Kurang 1/3 mu B. Nah, samain kiri dan kanan. Ruas kiri intinya harus sama dengan ruas kanan. Gitu ya. Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kalau kita lihat yang bagian kiri cuma ada A. Betul nggak? Kalau kalian perhatikan baik-baik, yang bagian kiri itu cuma ada si A. Dengan kata lain, koefisien depan A yang di bagian kiri harus sama dengan koefisien A yang bagian kanan. Betul nggak? Betul ya. Koefisien A yang bagian kiri harus sama dengan koefisien A yang bagian kanan. Artinya apa?
A yang bagian kiri koefisiennya berapa? 1 kan? 1 sama dengan setengah lambda ditambah dengan mu. Betul nggak? Ini sebagai persamaan pertama kita anggap. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, di bagian kiri ada B nggak? Nggak ada B sama sekali kan? Berarti sebenarnya di bagian kiri ini bisa kita tulis seperti seolah-olah plus 0B. Betul nggak? Jadi nggak ada vektor B sama sekali bagian kiri. Berarti yang bagian B di sebelah kanan ini sebenarnya setengah lambda kurang sepertiga mu itu adalah 0. Betul kan? Berarti yang kedua kita akan dapat setengah lambda min sepertiga mu itu harus sama dengan 0. Ini sebagai persamaan yang kedua. Oke. Apa yang kita lakukan? 1 dan 2 tinggal kita lakukan eliminasi atau substitusi gitu ya kalau kita perhatikan ya. Jadi tinggal kita lakukan eliminasi dan substitusi dari apa yang sudah kita dapat di sini. Misalnya kita pakai substitusi lebih enak ya karena ini 0. Kita mulai dari 2 dulu deh. Kalau kita lihat bagian 2 di sini kan kita tahu ya. Setengah lambda minus sepertiga mu, ini yang kedua ya. Itu sama dengan 0. Betul nggak? Ya kan, berarti kalau misalnya kita pindah ruas, setengah lambda sama dengan sepertiga dari mu. Berarti lambdanya di sini bisa kita tulis sebagai 2/3 mu. Betul nggak? Kok bisa kok kali 2 semua? Oke, kita kali 2 semua ya. Kedua ruas ya. Kalau dalam aljabar bisa kita lakukan perkalian asalkan kedua ruasnya kita kalikan dengan faktor yang sama. Oke, kita dapat 1 ya. Dari bagian pertama, tadi kita tahu 1 sama dengan setengah lambda ditambah mu. Betul nggak ini? Ya, 1 ditambah setengah lambda ditambah mu ya. 1 sama dengan setengah lambda ditambah mu. Lambdanya tadi udah dapat kan? Substitusi masuk ke sini. Metode substitusi. Oke. Jadi kalau kita tulis 1 sama dengan setengah kali 2/3 mu ditambah dengan mu. 2-nya coret dong. Jebret, jebret gitu ya. 1 sama dengan sepertiga mu ditambah mu. Oke. Berarti 1 sama dengan, kita samain penyebut, 3 mu, atasnya mu tambah 3 mu gitu ya. Hasilnya adalah 4/3 mu. Kalau 1 sama dengan 4/3 mu, berarti mu-nya adalah 3/4 dari, ya mu-nya adalah 3/4 ya kalau kita perhatikan. Nah, udah ya. Kalau mu-nya dapatnya 3/4, berarti dapat lambda nggak? Lambda dapat. Lambdanya adalah 2/3 dari mu. Berdasarkan kita dapat di sini. Berarti 2/3 kali 3/4 dari, ya 23 kali 3/4 ya, kali ini mu-nya 3/4 ya. 3 bisa coret. Dapatnya lambdanya adalah setengah. Nah, gitu ya. Kalau mu dan lambdanya tahu, faktor pengalinya kan kita tahu. Tadi di kolom sebelumnya, kita udah tahu bahwa OQ itu adalah lambda kali OM. OQ itu adalah lambda kali OM. Betul ya? Berarti kesimpulannya OQ itu adalah sama dengan setengah dari OM. Betul nggak? Karena lambdanya setengah kita dapat ya. OQ-nya itu adalah lambda kali OM, setengah dari OM. Tadi kita juga tahu dari sini, dari bagian sini, AQ itu adalah mu kali AP. AQ itu adalah sama dengan mu kali AP. Kesimpulannya AQ itu adalah mu-nya tadi 3/4. 3/4 AP. Nah, tadi kalau kita lihat segitiganya kan kita gambar ulang ya. Modelnya kan seperti ini. Oke, O, A, B, C gitu ya. Kita gambar ulang aja.
seperti ini dan seperti ini gitu ya. Kita tahu di bagian sini tadi duanya sama besar. Ini adalah titik M, ini O, ini A, ini B. Betul kan? Oke, perhatikan baik-baik ya. Dan ini adalah P, ini adalah Q, sesuai dengan gambar yang udah kita tahu di sini. Yang kita mau cari bukannya mu sama lambda, tapi perbandingan AQ banding QP. Nah, kalau AQ adalah 3/4 dari AP, berarti kan otomatis AQ dibanding AP itu adalah 3/4. AQ dibanding AP itu ada 3/4. Berarti perbandingan AQ, ini 3 ya. 3/4. Otomatis perbandingan AQ dibanding dengan QP ya pasti 3/1. Nah, betul ya? Nah, kalau kita perhatikan lihat baik-baik lagi, kita tahu OQ adalah setengah OM. Berarti OQ banding OM, gitu ya, kalau kita perhatikan, itu adalah 1/2. Betul ya, tinggal pindah ruas ya. OQ banding OM itu 1/2. OQ ini adalah 1, OM di sini adalah 2. Kalau OQ banding OM adalah 1/2, berarti otomatis OQ banding OM itu adalah 1/1. Nah, inilah aplikasi dari resultan vektor. Jadi asalkan kita tahu perbandingan dari sisi di bagian depannya, maka kita bisa tahu perbandingan garis di dalamnya. Asalkan kita mengetahui setidaknya 2 buah vektor utama. Kira-kira itu adalah aplikasi yang paling sering dipakai dalam resultan vektor. Demikian video kali ini, semoga adik-adik bisa mengerti.